Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini. Kali ini kita bertiga lagi berada di depan Masjid Raya Sumatera Barat. Nih, for your information nih guys. Masjid ini merupakan masjid yang mendapatkan predikat pada tahun 2021 dengan masjid yang memiliki nilai arsitektur nomor 1 di dunia. Masya Allah sekali teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan dalam salat dan manfaatnya pada kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada umat manusia, umat Islam untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Baik, teman-teman, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni khususnya menunaikan zakat dan juga mendirikan salat. Nah, di balik kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada umat Islam, tentu ada manfaat atau gudang manfaat yang akan bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti sesuai dengan syariat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada video kali ini mari kita simak sama-sama apa saja sih manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan secara kesehatan tubuh kita bisa meningkat dari setiap gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan setiap harinya. Gerakan pertama yaitu gerakan takbiratul ihram. Pada gerakan ini kita mengangkat kedua tangan kita ke atas pada level bahu sampai telinga. Pada gerakan ini yang terjadi pada tubuh kita adalah terjadi pelebaran dari otot bahu dan juga pada otot tulang rusuk kita, yang mana nih teman-teman akan mengakibatkan adanya pelebaran dari proses pengaliran darah kita, sehingga proses sirkulasi oksigen yang ada pada tubuh kita, kemudian jantung yang bisa mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh menjadi lebih efisien dan menjadi lebih maksimal. Kemudian selain itu, manfaat yang tak kalah luar biasa yang bisa kita dapatkan dari melakukan gerakan takbiratul ihram ini adalah kita bisa memperbaiki postur tubuh kita yang mungkin sehari-hari kita mungkin melihat gadget, kemudian tidak memperhatikan postur tubuh kita dengan baik. Nah, pada saat takbiratul ihram inilah kita bisa memperbaiki postur tubuh kita menjadi lebih baik. Baiklah, gerakan kedua yaitu berdiri sambil bersedekap. Pada gerakan ini, tangan kanan di atas tangan kiri. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri boleh seperti ini, maupun seperti ini. Tempat tangan kanan dan tangan kiri pada badan, yaitu boleh pada dada, pada tulang pusar, dan pusar. Baik, teman-teman. Setelah kita melakukan gerakan ini, yang terjadi pada gerakan tubuh kita adalah seluruh beban yang ada pada tubuh kita mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki itu terbeban pada satu titik, yaitu titik yang ada pada telapak kaki kita. Pada telapak kaki kita sudah terhubung kepada sistem-sistem saraf kita. Seperti pada titik-titik akupuntur yang sudah teruji secara medis bisa meningkatkan kesehatan kita mulai dari kesehatan penglihatan, kemudian kesehatan pencernaan hingga kesehatan pernafasan kita. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan rukuk. Pada gerakan ini, kita harus meluruskan tulang punggung kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kadar lurus dari rukuk kita yaitu jika kita meletakkan gelas berisi air maka tidak tumpah. Baik, teman-teman, yang terjadi pada saat kita melakukan gerakan rukuk ini adalah tulang punggung kita itu ditekukkan secara horizontal, itu lurus. Kemudian terjadi relaksasi pada
bagian otot, tulang, dan juga sendi kita, terutama pada tulang belakang, tulang paha, dan juga tulang telapak kaki, sehingga terjadi relaksasi otot dan pada sendi pada saat kita melakukan gerakan ini. Pada gerakan ini, kita bisa terhindar dari penyakit nyeri sendi, nyeri otot, dan juga nyeri tulang. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan i'tidal. Pada gerakan ini kita bangkit dari ruku dan berdiri tegak. Pada gerakan ini yang terjadi adalah postur tubuh kita kembali tegak, kemudian tulang-tulang atau otot-otot yang semulanya ditekukkan, yang semulanya tertarik, kemudian kembali ditempatkan pada posisi yang semulanya. Gerakan selanjutnya yaitu sujud. Pada gerakan sujud ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar menyentuhkan 8 bagian tulang pada tubuh kita ke sajadah. Tulang-tulangnya yaitu tulang kening, tulang hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut kaki, dan kedua ujung kaki. Dan satu lagi hal yang harus kita perhatikan yaitu saat kita sujud, maka bagian kaki kita di belakang harus rapat. Baik, gerakan sujud ini merupakan salah satu gerakan yang paling istimewa yang kita lakukan ketika kita sholat. Telah banyak studi-studi di luar negeri maupun di dalam negeri yang mengkaji bagaimana efek yang sangat positif dari kita melaksanakan gerakan sujud ini. Salah satunya adalah dengan kita melakukan gerakan sujud ini, terjadi peningkatan kecerdasan otak kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ketika kita melakukan sujud, posisi kepala kita itu lebih rendah daripada posisi jantung kita, sehingga aliran oksigen yang bisa sampai ke otak itu menjadi lebih maksimal. Pada suatu studi di Harvard University dikatakan bahwa suplai oksigen yang bisa mencapai otak ketika kita melaksanakan sujud bisa mencapai di angka 80%. Sedangkan ketika kita tidak pada kondisi sujud itu bisa hanya mencapai di angka 20%. Begitu luar biasanya, Masya Allah sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa rutin dalam melaksanakan gerakan ini. Kemudian yang lain yang bisa kita dapatkan dari gerakan ini adalah kita juga bisa melancarkan aliran darah dari tubuh kita menuju kepala kita, sehingga kita bisa meningkatkan kecerdasan dari otak kita. Selanjutnya yaitu gerakan duduk. Gerakan duduk ini terbagi dua, yaitu gerakan duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud. Pada gerakan ini kita melipatkan kedua kaki kita dan ujung jari jemari kaki kita bagian kanan kita arahkan ke arah kiblat. Baik teman-teman, yang terjadi pada gerakan duduk ini, kita menopangkan seluruh beban badan kita dari kepala hingga ke pinggang itu ke arah kaki kita. Kemudian gerakan ini memiliki manfaat yang sangat terkhusus pada sistem pencernaan kita, di mana pada fungsi hati dalam menetralisir racun menjadi lebih efektif, kemudian fungsi ginjal dan juga fungsi dari usus kita menjadi lebih lancar, sehingga kita bisa insya Allah terbebas dari penyakit-penyakit pencernaan seperti penyakit sembelit dan juga penyakit wasir. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan salam. Gerakan salam juga menjadi gerakan terakhir pada sholat atau menjadi penutup pada sholat. Pada gerakan ini kita mengarahkan kepala kita ke arah kanan lalu ke kiri sambil membaca salam. Baik, pada gerakan salam ini yang terjadi adalah adanya relaksasi pada bagian otot leher kita, sehingga
leher kita menjadi lebih rileks, tidak tegang. Kemudian manfaat lain yang bisa kita dapatkan adalah proses aliran darah yang ada pada badan kita, pada jantung, itu bisa lebih fleksibel dalam menuju ke arah kepala kita. Kemudian selain itu, manfaat yang tak kalah penting adalah pada saat kita melakukan salam ini terjadi proses pengencangan kulit pada bagian kulit muka kita, sehingga kita bisa tampak lebih awet muda. Demikianlah video tentang gerakan-gerakan sholat dan penjabarannya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari gerakan-gerakan sholat dan kita bisa mendapatkan manfaat terhadap kesehatan tubuh kita. Dan sebaiknya dalam gerakan sholat kita menggunakan tumak ninah dan tanpa tergesa-gesa agar kita bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Sekian video yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.